Oke, oke. Monggo Bapak dan Ibu bisa bercerita. Mungkin dari siapa? Silakan. Yang paling berkesan pada saat praktik lapangan pasti kan lebih jelas gitu ya. Ketika kita langsung ke pasien memberikan terapi, insya Allah pasti lebih tergambar tuh dari yang kemarin sudah digambar, kemudian diaplikasikan kepada pasien. Nah, monggo bisa diceritakan mungkin dari Mas Akbar atau Pak Seno. Iya, Nah, monggo Pak Seno bisa bisa. Mbak. Ya, Pak Seno, silakan. Ye. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, Tadi pagi sampai siang itu saya datang ke tempat terapi itu, ya bekalnya sangat minimalis ya. Saya juga tidak tahu ternyata dengan modal yang minimalis kita bisa mendapat ya pengalaman. Jadi pengalaman saya itu kalau tidak hafal lokasi-lokasi mana, titik-titik mana itu ya intinya saya coba cari yang sakit dulu nanti sambil kita berpikir kemungkinan area mana yang sakit karena Mhm. rata-rata rata-rata pas tersebut sudah terlalu banyak sakitnya jadi ada yang sakit ginjal, ada yang sakit jantung, ada yang macam-macam gitu sakitnya. Jadi bukan cuma satu masalah, masalahnya multi atau banyak masalah. Jadi sangat-sangat banyak yang terasa sakit gitu loh. Jadi tadi ada satu pasien itu ada yang mengatakan darah leher sakit, pinggang sakit, boyok Hmm. sakit, kaki sakit, itu sangat banyak. Bukan cuma satu atau dua, mungkin lima lima masalah tuh ada. Jadi saya tuh sempat bingung mana yang diterapi, apakah boyoknya dulu atau pinggangnya dulu ataukah lehernya dulu. Ya, ya saya mungkin harus banyak belajar lagi. Yang intinya itu yang induknya itu di mana masalah tersebut karena ibu tadi ada yang sakit mengatakan ada jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, harus rutin minum obat dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi pasien itu eh, tidak sakit secara apa, tidak sakit secara fisik tapi dia itu curhat. Jadi curhatnya itu dia itu ngantuk kalau dia tidak punya aktivitas. Saya juga bingung ngantuk itu terapinya bagaimana itu saya juga tahu. Ngantuk karena dia nganggur gitu loh. Dia itu seorang guru, pensiunan guru. Terus dia mengeluhkan dia itu dilarang aktivitas oleh anak-anaknya. Dia datang ke tempat saya mengeluhkan saya itu ngantuk kalau tidak punya aktivitas. Saya juga bingung mau terapi di area mana gitu, Prof ya. Ada lagi juga ada mbah-mbah itu eh, apa istilahnya di sebelah saya itu dia mengeluhkan itu kayak apa keringat keringat muncul keringat itu. Jadi saya tidak tahu apakah itu jantung atau apa, tapi di area jantung ditekan itu tidak sakit. Jadi dia itu keringatnya gampang keluar gitu. Terus terasa dingin gitu. Apakah itu harus di terapi yang mana? Hmm, Saya tidak tahu. Banyak keringat nih, muncul keringat tapi dingin. ya, Nah, ada lagi yang di sebelah itu, sebelah saya itu saya juga diminta ya. apa ya, ya mungkin sakitnya apa saya nggak tahu itu kakinya itu terasa tebal, tebal terus kalau ditekan-tekan ya sakit memang, tapi itu yang kunci itu di area mana yang menyebabkan kaki itu tebal itu saya juga tidak tahu itu. Mungkin itu dulu, mungkin ada yang bisa disampaikan Hmm, Intan masalah-masalah mungkin ya. di area Ya. yang saya terapi tadi itu bingung saya itu. Ini yang utama yang mana dulu? Apakah semua di terapi? Apakah cuma satu induk kuncinya di mana? Karena banyak masalah gitu loh. Demikian, Oke, Prof. oke. Turun Pak Seno. Saya langsung ya Mbak Reni. Nggih. Iya, iya, monggo, Prof. Baik, ya Pak Seno. Jadi saya memahami ya, baru pertama kali masih banyak tugasnya, belum tentu hafal. Pasiennya kok kompleks gitu ya Pak Seno ya. Ya saya memahami ini untuk pembelajaran tidak apa-apa maksudnya ini kan memang pengalaman gitu. Nanti kan akan ada jam terbang. Kalau untuk memahami pasien dengan keluhan terbanyak itu kita bisa tanyakan mana mana dulu yang mau diselesaikan gitu boleh. Misalnya saya ya kaki ya tangan ya punggung nah ya kepala misalnya. Nah
Kita bisa tanyakan, oke, Bapak punya 4 atau 5 keluhan, mana dulu yang mau diselesaikan gitu nggak apa-apa. Kepala dulu lah Mbak, berarti fokus ke kepala gitu ya. Jadi biar tidak terlalu bingung ya. Kemudian juga saya memahami untuk kasus-kasus tertentu itu memang membutuhkan sosok yang lebih advance, yang lebih rumit, yang lebih levelnya lebih tinggi. Karena sekarang Bapak Ibu baru belajar basic, maksudnya itu koresponden ya, maka ya itu saja nanti arahnya ke sana. Untuk SPK itu untuk belajar yang berorigin setelah selesai ya, setelah selesai ujian. Ketika menerapi ada yang berhasil enggak? Maksudnya ada yang turun nyerinya atau mungkin hilang nyerinya? Ada enggak Pak Seno? Eh, itu saya ada dua itu kan yang pertama itu sakit leher terus saya terapi di jempol area jempol ya yang dekat Hmm, kuku hmm, itu hmm, dia merasakan hmm. sedikit berkurang lumayan katanya. Apakah kalau sudah berkurang itu harus diteruskan atau tetap istilahnya apa ya dihentikan atau bagaimana Prof? Oh, oh, sekali. Oh, mohon maaf, sepertinya sinyal Prof Intan sedang trouble. Ya, tadi dari Pak Seno ini ya Pak menemukan ternyata sekali mencoba banyak sekali keluhannya seperti itu ya. Nah ini, Ya, mohon monggo maaf. Prof. Jangan itu Mbak. Ya, Halo Mbak. jadi Ya, G, saya yang terlempar barusan. ya. Baik, G, saya lanjut. Oke, Pak Seno, jadi itu eh, bisa saja langsung kita pasang magnet, kemudian kita tunggu, apa sih suruh nunggu, misalnya gitu ya. Atau kita beri warna, tempel biji, suruh tunggu, nanti biasanya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Seperti itu. Oke, gitu ya Pak Seno, ya. Iya, Prof. Sama satu lagi, Prof. Ya, Saya itu tadi kebingungan, monggo. peluh kakinya, tapak kaki sakit tuh. Waktu jalan sakit. Ya, saya mau terapi yang mana? Akhirnya saya cari aja titik yang sakit, terus saya terapi, saya pijit-pijit. Apakah itu benar atau salah gitu ya? Nah, Bapak kan, dia kan sakitnya telapak kaki, ya Pak ya. Ya. Apa Nah, karena lain ataukah cuma titik situ yang sakit? Apakah ada di mungkin organ-organ kayak organ ginjal atau apa kan? Itu kan di area kaki ada ginjal juga ya, ada atau usus yang mana itu? Apakah itu memang ada hubungannya ya? bentar Pak, Bapak ini nih perlu anu nggih, perlu apa namanya, perlu runut anunya nih. Jadi kalau orang sakit telapak kaki, maka kita kan harus berpikirnya basic system untuk telapak kaki itu di mana. Nah, jadi kita makanya itu Bapak perlu melihat kepeannya. Karena kita tahu misalnya telapak kaki itu kan posisinya ada di 2 jari ini. Di ujung sini kan telapak kaki toh Pak. Iya Pak enggak? Pak Seno. Ya, Nah, berarti kan ya, mencari ya. titik sakitnya di sini. Ya, mencari titik sakitnya di sini. Di 2 jari ini kan kaki kanan sama kaki kiri dua-duanya. Itu kalau pakai basic correspondence system. Kalau pakai insek, nah ini saya juga penasaran ini apa semuanya sudah mengerjakan insek atau ada tadi yang praktek menggunakan insek system atau baru basic saja saya juga tidak tahu ya dalam seminggu ini ya. Jadi sekali lagi Pak Seno, jadi Pak Seno itu dapat dulu keluhan pasien. Kalau banyak, prioritaskan yang mana dulu, baru dicari di basic system. Kepala berarti di sini, leher di sini, dan terus cari titik sakit di su, atau bisa tambah di jok. Gitu ya Pak. Jadi nggak usah mikir ke ginjal, itu ada hubungan ginjal, liver, nggak usah dulu, nggak usah dulu. Karena nanti itu apa namanya akan mendistraksi eh,
apa namanya proses belajarnya Pak Seno. Kecuali pasien mengatakan lambung saya sakit. Nah, kalau lambung kita tahu posisinya ada di sini lambung, tangan kanan ya, tangan kanan di sini. Nah, bisa langsung menuju ke lambung. Gitu Kalau ya, itu Pak Seno. kalau Ya, itu kan saya cari di titik mana yang paling sakit itu ketemu yang di kaki itu loh. ya, Saya itu ketemu. terapi di situ terus saya kasih apa pijit sama tadi saya kasih apa biji itu Ya. apakah itu menunjukkan organ yang sakit atau bagaimana ya? Di titik itu paling sakit kaki. Kalau nggih, iya itu menunjukkan sakit tapi itu bukan organ. Organ itu kan paru, liver, usus itu organ, organ internal. Kalau itu kan area sakitnya di telapak, Pak. Iya. Iya, iya. Gitu ya, Pak. Jadi nanti anu kok, insya Allah akan ada jam terbang lagi, Bapak mengulang lagi, menolong orang dengan melihat KPN itu nanti insya Allah lama-lama akan lebih familiar nih, Pak ya. Monggo mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Seno. Mungkin dari yang lain, dari Pak Akbar? Nggih, Ya, baik. monggo Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pertama terima kasih Prof. Intan atas bimbingan dan arahannya ini pengalaman yang luar biasa. Dan memang kalau sama Pak Seno tadi hampir 11-12 lah kebingungannya. Namun alhamdulillah tadi itu kalau tidak salah 6 ya saya pasiennya. dan dan hampir semua itu mengeluh nyeri pinggang begitu dan sempat kebingungan ketika saya mencari di titik nyeri tadi akhirnya sampai nyelai Prof Intan untuk bisa dibantu mencari gitu dan akhirnya ketemu begitu dan yang 5 pasien itu hampir semua mengalami nyeri pinggang dan yang satu yang agak ribet tadi itu yang nggak ketemu akhirnya dibantu Prof Intan pakai teknik apa triorigin kalau nggak salah tadi ya. Terus saya Ya, lanjut, ya. terus saya lanjutkan. Kemudian alhamdulillah pasien 1, 2, 3 lancar dan eh, mengalami penurunan skala nyeri dan sampai merasa lebih nyaman bahkan selesai terapi pun merasakan ini kok manfaatnya luar biasa begitu dan pengen diterapkan di rumah seperti apa ya saya arahkan kepada Mbak siapa tadi untuk bisa diberikan apa namanya biji dan alatnya begitu. Kemudian yang terakhir mungkin ini yang terakhir yang berbeda case-nya daripada yang 1 sampai 5 itu hampir semua masalah pinggang dan nyeri di persendian begitu. Nah, kalau yang terakhir di bagian organ itu di masalah masalah lambung dan awalnya saya menerapkan di basic system ya. Basic corresponding system itu di telapak tangan di bagian bagian apa namanya lambung begitu. Nah, lambung itu warna ini saya dikoreksi kalau salah nanti, Prof. Lambung kan warnanya kuning, nggih. Nah, Ya, berarti kalau ini. punya masalah di lambung itu berarti diwarnai hijau, Prof. Bener nggih? Ya, aksesnya kalau mau Aksis mensedasi, ya. nggih, hijau nggih. Nah, nggih. Setelah itu saya di telapak tangan, kemudian saya lanjutkan ke insect sistemnya di jari-jari. Jari di ruas ketiga nggih. Di Hmm. bagian lambung niku di jari ruas ketiga itu semua jari saya apa namanya di bagian lambungnya saya berikan apa namanya intervensi begitu terus sampai ke bagian kaki dan alhamdulillah ibunya juga merasa jauh lebih baik merasakan awalnya kok pas dilakukan tindakan itu kok mual katanya Hmm. gitu terus setelah selesai merasa dipasang apa biji itu menyampaikan badannya jadi lebih hangat gitu di perutnya itu kayak hangat terus eh, setelah selesai merasa lebih nyaman begitu sih Ya. dari saya dan memang ya karena awal ya Prof jadi
kadang masih kebingungan begitu, akhirnya buka-buka buku ketika sudah nggak ketemu, akhirnya nyari Prof Intan. Ya, Oke. nggak apa-apa. Namun Ya, baik. ini luar biasa, Prof. Nanti supaya kami juga nanti tidak lupa kalau ada kegiatan-kegiatan lagi, mungkin bisa kita juga dilibatkan supaya semakin sering dipakai, makin lancar begitu. Oke, Oh, matur nuwun, insya Allah. Prof. Intan. Matur Oh, nuwun, Mas Akbar. Ya, jadi ini Mas Akbar itu malah dapat yang bukan apa namanya, bukan hanya area tubuh tapi juga organ dan bahkan sampai insect system ya. Nah, ya. J. Oke, baik, itu sudah bagus sekali pengalamannya, mencobanya juga bagus sekali dan sudah berani juga menggunakan warna aksisnya, itu pengalaman yang sangat bagus sekali ya. Untuk yang tadi yang memang ada nggak ketemu itu juga saya sudah cek ya, memang pada akhirnya harus menggunakan apa sistem yang lain dan alhamdulillah ketemu tadi di Tri Origin. Mungkin Mas Abarnya kan belum belajar ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya ketemu titik sakit, belum ngerti itu apa, yang penting sudah saya arahkan, nah bisa dilakukan terapi. Sementara kan belajarnya bertahap, nggih, Pak Ibu. Nggih, ya, J, Prof. Matur suwun. sami-sami. Mbak Reni, ini kan Nggih. saya ada satu materi, sebenarnya bukan prinsip terapi sih Mbak, materi yang kira-kira hanya untuk persiapan ujian saja, mungkin sekitar Oke, 16 menit ya. Jadi nggak oke, apa-apa, oke. nanti kita anu saja dulu, testimoni saja dulu yang karena ini sudah banyak yang hadir, kasihan kalau nggak diberikan waktu untuk menyampaikan ceritanya, Mbak Siap, Reni. siap, Prof. Nggih, nggih. Siap, Prof Intan. Jadi kita ke testimoni nggih, Prof. Selanjutnya nanti materi yang mohon maaf, persiapan ujian. Nggih, monggo yang lainnya Mas Akbar terima kasih nggih sudah berkenan untuk bercerita dan ternyata sudah sampai insect system. Wah, luar biasa. Oke. J, coba-coba. Cuman saya agak bingung, ngapunten, saya tambah sedikit. Tadi kan Iya. sampai lupa nih, Bu. Magnet nih kan dipinjamkan dan bingung makainya bagaimana. Jadi saya nggak sempat kepake, maksudnya nggak sempat nyoba juga untuk penggunaan magnet. Mungkin ada waktu lain kesempatan lagi bisa di lebih Iya, ini, Bu, Prof. Matur nuwun. insya Allah. Iya, insya Allah. Oke. Kalau magnet sebenarnya lebih cepat nggak, Prof ya? Cuma mungkin tadi tidak sempat nggak Pak karena terlalu banyak gitu ya untuk pasiennya. Jadi ketemu yang lewat insek langsung diberikan biji gitu. Oke, monggo J. selanjutnya mungkin dari Dokter Deo. Nah, Dokter Deo sudah bergabung atau Dokter Nur, monggo. Dokter Cerita Meika, saja kok. Nggih, ya, cerita saja yang berkesan saja. Monggo. Ya. monggo. Dokter Nur, monggo dong. Em, iya Mbak Reni, terima kasih Ya, Mbak. Kemarin ya, kan kebetulan sama Prof Intan. Itu ya. kemarin ke tempat kasus ya, dan itu em, akhirnya memang diselesaikan oleh Prof Intan semua, Mbak, Oke. dengan teknik sejok yang advance semua gitu. Yang gitu ya Prof ya. Jadi saya kemarin ya imagine, oh bisa ya gitu. Ya gitu deh pokoknya. Kalau untuk yang kalau untuk yang apa namanya yang bisa selesai di saya itu kemarin yang nyeri pinggang. Itu kemarin terus ditempel pakai chiasit itu di daerah punggung tangan. Kalau yang selebihnya itu memang kasusnya menurut saya memang kasus-kasus yang sulit ya sehingga memang perlu Prof Intan turun tangan gitu kan. Dan saya imagine gitu ada yang di sebelah saya itu Mbak Tiwi itu kasusnya kan tremor terus diwarnai gitu sama Prof Intan terus tremornya berhenti. Wow, Masya Allah gitu. Oke, ngoten sih Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Gitu. Oke. Ya, jadi Waalaikumsalam. ceritanya itu Mbak Reni yang ini itu, Ya. yang tren itu sebenarnya saya mencoba menggunakan koresponden, Mbak. Oh Waktu iya. itu ya, ya dok ya. Jadi koresponden di area tangan itu kita warnai kuning, karena kan tremor itu kan hijau ya. Kita warnai Nggih. kuning. Ah, Saya biasanya lumayan. enggak pakai itu sebenarnya. Saya biasanya langsung yang advance. Tapi saya ya penasaran, ini kan lagi belajar koresponden nih. Cobain lah koresponden pakai kuning. Iya. Ternyata enggak berhasil, Mbak.
Cuman secara pembelajaran itu sudah benar karena itu adalah energi hijau, Ya, wind, maka harus ini ya. dikuning di koresponden tangan. Tapi ternyata memang tidak bisa. Ketika saya pakai terorizin barulah berhenti tremornya. Ini juga pelajaran buat saya ya. Maksudnya, oh sebenarnya pakai itu lebih cepat kan gitu. Oke, dokter Nur, makasih dokter. Memang wah Oke. itu kok ya pas dokter Nur tuh kasusnya susah-susah ya. Jadi saya ya perlu bantu. Kalau enggak, kasihan pasiennya ya. Gitu Mbak Dani ceritanya. Oke. Ya, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, Nggih, Pak Fahmi. nggih, terima kasih Dokter Nur. Pas ini nggih Dok ya, apa namanya? Ternyata dapatnya yang advance juga untuk masalahnya, jadi memang perlu diselesaikan oleh si yang expert juga gitu. Tapi dari situ malah Betul. Dokter Nur tahu ya, oh ternyata dengan ini gitu ya Dok. Iya, tapi saya bingung juga. Oh, kok bisa ya? Maksudnya imaging gitu loh, Mbak. Bisa ya Iya. ternyata diwarna-warnain gitu-gitu. Ya, Siap-siap, jadi anu ya, siap-siap terkejut-kejut kalau udah sujud itu. Saya aja masih sering terkejut kok. Oh, nggak sama Bapak Ibu ya. Oke. Betul betul. Oke, baik, terima kasih Dokter Nur. Oke, monggo yang lainnya. Sama-sama. Dari Dokter Deo mungkin, Dokter Tiwi, Dokter Dokter Pratiwi belum gabung. Dokter Meita, Dok, monggo Dok. Halo, Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter. Monggo Dok, bisa Waalaikumsalam. Ya. cerita nih Dok, kemarin bagaimana? Nggih, siap. Kemarin kebetulan dapat 3 pasien nggih. Oke. Yang pasien pertama itu ngeluhnya cengang di leher gitu kan. Terus saya pakai yang koresponden basic nggih. Ternyata tak cari-cari kok ora nemu. Akhirnya saya tanyain lagi kan gitu. Bapak sebenarnya itu kerasa sakit nggak sekarang? Saya bilang. Enggak, Dok. Oh, lah nggih pun nggih tak nunul-nunul nggih mboten lara, saya bilang gitu. Ya sudah akhirnya nggak jadi itu pasien pertama. Karena ternyata nggak sakit gitu. Yang kedua, matanya nerocos gitu ya. Terus kemarin juga sempat dibantuin Prof Intan gitu nih karena saya biasa sempat rotok ngeblank sedikit gitu kan karena baru awal-awalan praktek gitu ya. Terus akhirnya dapet pakai basic juga, kemudian sekitar antara 7 sampai 8 kalau nggak salah. Maksudnya yang dia rasakan nerocosnya itu untuk kedua mata. Saya anamnesa dulu di awal, belum pernah diperiksa nih segala macam seperti itu. Nah, kemudian saya pijat, kemudian saya beri warna sama saya beri magnet. Jadi di tangan kanan magnet, kemudian tangan kiri saya kasih biji. Kemudian karena beliau yang jaga toko di samping masjid sehingga masih nungguin kita, sehingga beliau udah nanti saya kalau udah selesai saya tahu Dok nanti saya datang gitu. Ya sudah akhirnya dipakai dulu dipinjamkan gitu. Setelah selesai acara kita kemarin pas mau pamit itu saya dampiri beliau, kemudian saya tanya, beliau bilang alhamdulillah sudah tidak terocos lagi. Itu yang pasien yang kedua. Kemudian yang ketiga kemarin dapat saya kok agak lupa ya. Yang ketiga itu kaku, kedua tangan kaku, agak nyeri gitu nggih. Itu juga saya pakai basic juga. Kemudian saya pijat di area, kemudian saya beri biji juga. Kebetulan karena posisinya ada di telapak. Jadi agak susah untuk kasih magnet ya. Jadi saya kasihnya biji kemarin sama warna. Jadi saya campur, saya kasih warna dulu, saya titik, kemudian baru saya kasih biji. Nah, kemudian saya tanya waktu itu berapa kira-kira Pak kakunya gitu kan. Untuk awalan supaya kita bisa melihat nanti respon setelah dipijat di semua kebetulan gini ya, saya tidak pakai jok. Kemudian beliau sampaikan ada sekitar nilainya 7 lah untuk yang dia keluhkan. Kemudian setelah selesai acara, kebetulan kok beliau itu ngilang gitu. Untungnya dibantu bapaknya yang matan rocos tadi. Oh ya sebentar Bu, saya tarikan piantune itu Pak Is gitu. Ternyata baru mau pulang, untung belum jadi pulang sehingga saya masih bisa bertanya, pripun Pak rasanya gitu. Sekarang sudah jadi keluhannya jadi 5. Yang beliau sampaikan seperti itu. Terus saya sampaikan juga kepada beliau berdua untuk di titik itu nanti di rumah juga dipijat sendiri. Kalau nanti memang
masih terasa atau terasa lagi. Mungkin itu sedikit apa ya istilahnya eh, praktek saya kemarin gitu. Terus ini tadi juga dapat pasien baru di rumah ya Ibu. Kebetulan lambungnya kambuh gitu. Jadi tadi juga saya gitu kan. Terus siang tadi ini kebetulan belum saya tanya lagi yang dikeluhkan sudah berkurang atau belum. Nanti kalau sudah saya tanyakan saya laporkan lagi. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini anu nih, Mbak Reni. Nggih, Tidak Prof. hanya di praktek lapangan, kayaknya ini sudah berdatangan pasien ini Oh, mendekati Bapak iya. pribadi. Sudah lihai, Prof. Mau tidak mau nih, sudah punya ilmunya ya. Akhirnya ada orang sakit, mesti ya gatel mau nolong itu pasti. Iya Ini benar ada Bu juga sih Heni. Prof, betul. Ya, hari apa itu kemarin kita saling saling sujukan sama dokter Dio ya gitu. Jadi maksudnya saya yang disujuk gitu loh, karena saya nggak bisa mengsujuk sendiri kan gitu. Jadi Oke, yang saya keluhkan yang kemarin Prof, saya minta tolong itu oke. loh yang pakai apa? Jalan kan ngasih taunya pakai yang triangle nggih. Ya, Ya, triangulasi lah itu kemarin pakai dia su harus sama ini. dokter Dio disujuk gitu. Walah ya Ah, Allah, nyerinya minta ampun dok ya Prof kemarin itu. ya Allah. Masya Ya, Allah, lah itu cocok sudah ya. pengalaman sendiri gitu ya kemarin seperti itu. Tapi memang kalau pas nggak ada keluhan atau nggak ada organ yang memang nyeri, memang dipencet pun sampai keras pun juga nggak terasa nyeri seperti itu. Ya itu Ya, pengalaman terus pribadi dok. juga. Oke. Matur suwun. Bagus. Mbak Reni nih ada Bu Hedi nih. Bu Hedi kemarin kayaknya seru pasien ini. Oh iya, oke oke nggih. Sebelumnya terima kasih nggih, Dokter Meita. Nih sekarang ke Bu Heni. Nah, monggo Bu Heni. Ya, baik, terima kasih Mbak Reni, Prof. Intan. Ye. Kemarin saya dapat beberapa pasien ya. Eh, saya lupa yang pasien pertama atau kedua itu ya sama dengan tadi siapa Dokter Meta ya kayaknya ya. Jadi dia tuh punya riwayat sakit lupa saya sakitnya apa ya. Tapi sekarang itu dia tidak terasa gitu. Lagi nggak kerasa gitu. Jadinya dipijit-pijit juga nggak kerasa. Jadi saya bilang eh, dulu pas sakit itu dia nyerinya di angka berapa ya kemarin dia itu 4 atau 3 gitu tapi sekarang lagi nggak sakit dia bilang gitu jadi dipijit pijit juga nggak sakit jadi ya udah Bu itu nggak berarti memang sekarang Ibu lagi nggak sakit gitu seperti itu terus kemudian yang menarik itu ada ibu itu rombongan ya ibu-ibu dari Bogor itu mereka sedang salah satu itu yang saya terapi itu telinganya itu infeksi kalau kalau saya ini kan ya telinganya infeksi jadi keluar keluar cairan gitu kadang-kadang waktu kemarin berdarah katanya gitu tapi terakhir itu udah pink katanya gitu terus nyerinya itu 9 kepala apa telinganya itu nyeri 9 terus saya terapi di daerah telinga ya apa namanya di terus kemudian saya kasih warna biru kemudian dia bilang udah turun tuh nyerinya 7 gitu terus nggak lama temennya datang gitu bilangin bu itu minta dikasih itu chiasid gitu akhirnya saya kasih chiasid lagi tapi dia bilang ini cairannya udah berhenti dia bilang gitu ya terus saya kasih chiasid saya lihat-lihat lagi dia udah nggak ada ya mudah-mudahan sih sudah terus kemudian semakin turun nyerinya gitu dan terakhir itu dia bilang apa namanya cairan yang di telinganya itu sudah berhenti dia bilang gitu. Itu Masya Allah. mungkin menariknya dan saya kemarin juga sempat belajar dari pasangan di meja saya tuh Dokter Janatin ya, Bu Janatin gitu. Nah, beliau mempraktekkan apa namanya menggunakan magnet di pada beliau sendiri gitu. Jadi saya juga jadi sambil belajar penggunaan magnet itu begitu seperti itu. Gitu Prof Intan, Mbak Reni dan Ibu Bapak semua Terima pengalaman kasih Bu Hedi. Ya, terima kasih. Itu sampai berhenti cairan telinga cepat sekali ya Bu Hedi ya. Kalau saya. hitungan menit itu ya, Masya Allah. Oh, mantap, Iya, Masya iya. Allah itu. Iya. Mantap sekali nggih, Prof. Langsung
Padahal pada saat diperiksa memang tampak nggih Prof Masian. Dia pakai jilbab ya, jadi saya Oh nggak ya. ngecekin telinganya begitu. Tapi Eh, ini nggih Bu, dari Kelihatannya di telepon. dari Kenapa? pasiennya menyampaikan bahwa sudah tak apa namanya tidak terasa lagi gitu nggih untuk cairan keluar Eh, tapi memang terasa. Awalnya dari 9 ke 7 nyerinya itu. Oke. Terus ya terus kan saya kasih warna biru ya. Tapi Ya, terus temannya bilang itu udah nggak keluar cairannya. Tapi terus dia minta dikasih chiaseed, terus saya kasih ya. tempelin chiaseed. Wah, Masya Allah. Agak unik kasusnya deh ya. Jarang-jarang yang mengeluh telinga ya Pak Reni Iya ya. Ya, benar-benar ya Prof. makanya. Hmm. Masya Allah. Berarti Bu Eni cukup puas dong melihat hasilnya ya Bu. Ya, alhamdulillah. Itu juga saya bawa kepean, Prof. Jadi modulnya itu saya buka di meja untuk ngelihat, oh ini tempatnya di sini gitu. Jadi Gak bodo apa-apa Bu. amat ya. Saya bilang, kan saya lagi belajar gitu ya. Tapi terus itu pasien-pasien tuh akhirnya boleh saya foto gitu nanti untuk di rumah dia itu sendiri gitu. Ya, Jadi nggak ya. apa-apa Bu, di foto aja gitu. Nanti ini yang di apa organ-organnya kan di sini nanti tinggal di ini kan seperti itu. Oke. Gak apa-apa Bu. Kalau yang gak boleh bawa KPN itu kan ujian. Ini kan gak ujian ya. Pakai aja gak apa-apa Mak. Iya, Prof. Makanya soalnya saya takut salah, Prof. Jadi saya buka modulnya di meja, saya simpen di meja untuk saya lihat ini tempatnya di mana gitu. Jadi bolak-balik sambil buka, sambil belajar juga, Prof. Iya, iya, Tapi iya. tapi memang Keren disarankan itu. seperti itu nggak Prof Malan nggak Prof? Iya. Lihat kopean aja. KPN. Nggak usah pas itu praktek sama pasien juga nggak usah malu lihat KPN nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Itu saya Oke. modal nekat, Prof. Karena saya pikir saya ini pertama kali nih saya nerapi orang gitu. Kalau kemarin-kemarin kan latihan diri sendiri ya, Prof ya. Ini Hmm. orang kalau saya salah kan bahaya gitu. Jadinya ya udah nggak apa-apa, saya buka aja modulnya. Iya. Apa-apa. Oke, moga ini masih ada Oke, Mbak Reni ini ada yang Oke. makasih ya Bu Eni Ya, ini. terima kasih Bu oke, Heni. Ya sama. ini terutama yang praktek Senin Rebu hari ini monggo silakan siapa. Ya, ini anu Prof, karena tadi main sujok-sujokan dan Bu Meita itu terasa sakit pada saat disujok oleh Dokter Deo, berarti nih Dokter Deo sudah paham nih Dokter titiknya dia nih. Monggo silakan. Dokter Deo. Dokter dia bertanggung jawab cerita nih. Iya. Ye, ye, Monggo siap Prof dah. dan Bu Leni. Ini eh, kebetulan karena mohon maaf karena saya pahamnya baru yang basic ya. Jadi Iya. kemarin waktu di Jogokarian dapat 3 pasien. Itu yang pertama hipertensi dengan migrain. Itu kebetulan dengan basic langsung sembuh untuk migrainnya. Alhamdulillah. Ya kalau Iya. tensinya tidak kami periksa karena tidak bawa alat. Iya, Kemudian iya. yang kedua eh, laki-laki juga nyeri kepala, sorry, nyeri leher, mohon maaf, nyeri leher tengah itu pakai basic langsung lega. Itu belum Hmm. diulang sudah orangnya sudah pulang sehingga belum sempat kami catat. Nah yang ketiga yang Pak Ustadz dari Jogokarian itu ngisi tiap hari memberi khotbah, pertengahan tiba-tiba suaranya serak kemudian hilang. Nah ini yang Hmm. kemarin saya konsultasikan dengan Pak Indra, dicari bareng nggak ketemu-ketemu, terus cari Prof Intan, akhirnya juga pakai terapi yang kebetulan saya belum menguasai itu yang insect system dan immune system, cuman lihat aja. Nah kemudian saya coba untuk cari-cari di apa bagian yang lain memang nggak ketemu Prof. Nah Hmm. terakhir sebelum pulang saya coba iseng-iseng di antara korespondensi basic yang di telapak kaki yang di jok itu akhirnya ketemu titiknya kecil, beliau nyeri sekali. Nah setelah Oh. ketemu kami berikan apa namanya pijatan dengan probe, kemudian ditambah apa petunjuknya Pak Indra. Saya pengen tahu kalau magnet bagaimana, itu akhirnya dicoba dipasangkan sama beliau. Beliau ini apa membimbingnya berapa lama, saya tanya, katanya Pak Indra 5 sampai 15 menit gitu, coba 5 menit dulu gitu. Nah, ternyata setelah dilepas memang beliau bilang ada perbaikan, cuman kan apa namanya harus dipraktekkan dengan memberi khotbah dulu, agak lama suaranya seraknya bisa hilang apa enggak itu. Ini. Iya. Kemudian terakhir
saya coba minta diajari sama Pak Indra dengan biji itu. Nah, ini kemarin saya mau ikut lagi yang tanggal 28 tapi belum belum berhalangan jadi nggak tahu follow up-nya Pak Ustadznya itu bagaimana, apakah sudah membaik apa belum. Tapi kalau 2 pasien pertama hanya dengan basic saja udah langsung hilang nyerinya. Ya pengalaman saya demikian, Bu. Oke, kalau Terima Bu kasih. Dokter Meta kebetulan kan beliau bulanan itu periodenya untuk haidnya. Nah, nyeri itu kami coba di telapak tangan memang nyeri yang di titik untuk Uterus uterusnya ya, yang di ovarium dekat ya. ya Hmm. dekat apa pertengahan antara jari tengah dan jari manis itu, Bu. Anu, Prof. Iya, iya. Kemudian di apa pijat dengan basic saja sudah apa berkurang nyerinya. Kemudian coba di kaki ternyata paling nyeri di kaki. Nah, setelah di Hmm. kaki beliau teriak-teriak itu ya karena nyobanya di tempat umum ya kami tidak bisa apa lama-lama. Nah, tapi nggak tahu sekarang hasilnya gimana itu Bu Dokter Meta testimoninya apakah membaik apa buatan, karena yang di kaki nyeri sekali, Bro. Kok bisa ya intensitasnya di kaki paling nyeri. Nah, ini dibanding yang di tangan. Nah, Tapi setelah di iya. kaki kami berikan pijatan dengan basic itu korespondensi, pindah ke tangan lagi, dipijat lagi, udah nggak nyeri lagi, Prof, di tangannya. Kenapa bisa begitu ya, Prof? Hmm. Oke, terima kasih dari saya. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Ya, tidak semua saya punya jawaban dari itu jadi pengalaman saja ya, maksudnya itu akan jadi jam terbang. Karena memang pengalaman itu jok itu lebih sensitif sebenarnya. Sering kita sisu nggak ketemu, jok ketemu itu biasa kayak gitu tuh. Ya, jadi ini kan baru basic ya dok. Nanti mudah-mudahan semakin ke depan nanti akan mentok kalau sudah basic kok nggak ketemu ya mau nggak mau ke injek kan gitu akhirnya. Mau nggak mau ke immune system akhirnya nanti kan kayak gitu ya. Tapi memang Oke, wong oke. basic saja ketemu kok, ya wes selesai masalah kan berarti ya nggak usah mencari yang lebih eh, apa lebih kompleks ya. Wong sudah selesai masih gitu. Oke, oke, Prof. Ini Oke. pengalaman bagi saya, kan saya dulu nyobanya hanya akupresur yang dasar itu dari Chinese traditional medicine kan. Kalau Oke. yang susdok ini memang lebih cepat, Prof. Saya Oh, merasakan juga demikian. Lebih oke. cepat dan lebih efektif. Kalau akupresur mungkin butuh berapa kali, tapi kalau sujak ini sekali dengan prop itu aja basic aja kalau ketemu langsung sembuh hasilnya Iya, hebat iya. ini. Nah, jadi memang yang bisa ngomong seperti ini adalah para terapis akupresur yang tahu bedanya ya. Kalau kita nggak bisa bayangkan akupresur karena dokter Deo bisa akupresur dan malah bisa membandingkan nonton nonton. Oke, eh Mbak Reni mau ada lagi nih kayaknya bisa nih siapa ya? Saya lihat nih. Baik, Ada Pak Darmawan ini. Pak Darmawan bisa Pak cerita? Darmawan. Ya, sebenarnya terima kasih ya Dokter Deo. Monggo Pak Nggih, Darmawan. Bu Reni. Ye, Intan, ya selamat malam, Intan, Mbak Reni, assalamualaikum. ye. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan praktek di hari Senin ya, itu kebetulan saya dapat 5 pasien, itu yang 2 itu dari luar Jawa, dari Riau ya, pas kebetulan jalan-jalan di Jogja gitu. Terus yang pertama itu datang ke saya nggak ada keluhan, ibu-ibu itu umur sekitar 40 tahun, nggak ada keluhan, terus saya pegang tangannya kan basah gitu loh bro, basah. Terus saya tanya itu tangannya sering basah udah lama bu, sekitar 3-4 tahunan. Terus saya kan mengarahnya ke jantung ya. Pas sebelumnya kan saya pencet-pencet ya pakai alatnya itu enggak di mana di area tangan, enggak di jari-jari juga enggak respon. Terus saya mengarahnya langsung ke itu, ke jantung di bawah di ibu jari itu kan, beliaunya nyeri gitu. Terus beliau terus ingat kalau pernah periksa ada kelainan di jantung katanya. Terus saya cek di nadinya, saya cek ternyata kan awalnya dek dek dek, ada jedanya berapa detik gitu.
Terus saya pencet alatnya itu nyeri, katanya salahnya berapa Bu? Sekitar 1 sampai 10, ya enggak 8 terus saya kasih biji aja Prof. Terus tak evaluasi 5 menit gitu, yang bahasanya agak hilang gitu. Terus tak evaluasi lagi, pencet lagi, dia bilang udah turun gitu. Yang pas saya taruh biji dari 8 turun jadi ini sekitar 4 gitu, beliau berkata gitu. Insya Allah. Ya terus itu saya sarankan untuk cek periksa lagi untuk cek untuk jantungnya, karena dulu pernah periksa ada kelainan jantung gitu. Terus kebetulan juga beliau orang Jogja yang di Nitian, terus saya sarankan di vaskesnya beliau, terus untuk perlu ke rumah sakit untuk pengecekan jantung, apa perlu di puskesmas saja untuk rekam jantung lagi gitu. Terus saya sarankan juga sering dipencet kasih biji. Beliau kan juga kebetulan sering konsumsi biji sawi itu, langsung dimakan, nggak ditempel. Terus kemarin saya sarankan ditempel yang ini Bu, yang pas nyeri ini gitu loh. Saya sarankan untuk rutin gitu. Terus yang kedua itu ada pasien yang dari luar Jawa, yang kebetulan beliau rutin untuk gulanya, dia pengidap diabetes. Nah, terus saya langsung saya di tangan itu loh, saya pencet di telapak tangan, dia nyeri gitu, nyeri juga. Terus kebetulan langsung saya tempeli biji gitu, katanya anget kayak kesemutan gitu, yang cerkit gitu. Yeah. Terus beliau udah ya. Terus ada lagi yang keluhannya yang dari luar Jawa juga, kemarin bapak-bapak itu umur sekitar 50-an lebih, itu mengeluh sering kencing, terus keinginan minumnya kan tinggi gitu, maksudnya sering haus sama mudah lapar. Nah, saya kan langsung mengarah ke diabetes kemudian ya. Terus saya langsung ke titik itu, terus dia juga nyeri di titik di pankreasnya itu Bro. Terus saya pencet itu berapa detik, terus saya cara tempelkan biji lagi. Terus saya sarankan untuk cek gulanya dulu di daerahnya sana Bro. Ya, mungkin itu pengalaman dari saya Bro. Ya, terima kasih. Bapak tapi menemukan keberhasilan penurunan ya Pak, yang penting ya Pak ya, pengalamannya ada ya. Satu yang nyerinya 8 jadi 4 itu, ayo percaya nggak percaya sih Bro. Gak heran juga loh. Tak pencet nyeri banget terus. Memang kalau jantung gitu loh. Iya. Iya, jantung itu memang kita perlu hati-hati ya. Paling aman adalah dipijat dan tempel biji memang. Kalau kita nggak yakin pada warna itu lebih baik. Karena kadang-kadang itu nyerinya karena aritmia. Sebab Bapak biasanya dikasih merah ya tambah aritmia, nanti kan kayak gitu ya. Itu kan. Saya kemarin juga tahu kalau mau main warna, saya juga main aman aja kan, saya pencet sama saya tempel biji Bro. Iya, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah itu alhamdulillah juga beliau juga berkata udah berkurang nyerinya juga, udah berkurang dari 8 jadi 4 gitu Bro. Iya, betul sekali. Jantung itu kita memang kadang-kadang nyeri itu karena sumbatan ya. Sumbatan itu warnanya juga kan spesifik. Jadi memang kalau belum yakin betul, pijit sama biji aja itu. Karena itu organ vital ya. Jadi kita memang perlu hati-hati. Matur nuwun Pak Donowan. Enggak, siapa lagi ini yang mau cerita? Oke, terima kasih Mbak Darmawan.
Luar biasa, Prof, dari 8 ke 4. Monggo Dokter Pratiwi. Iya, Nah, monggo dok. selamat. Siapa nih? Dokter Assalamualaikum. Pratiwi, Prof. Oh, dokter Fahri, saya catat. Emang kamu nggak dok? Silakan dok. Ya, Assalamualaikum, Prof Intan, Mbak Reni, dan teman-teman semua, Bapak Ibu. Saya izin memberikan testimoni untuk kami dapat untuk PKL-nya itu di hari Senin. Ini ada pasien usia kurang lebih 47 tahun, perempuan. Ini dengan skiatika itu loh, Prof, yang waktu itu. Dia Iya, yang iya. skiatika, dia nyeri bokong. Waktu saya datang itu sepertinya sudah di terapi. Nah, kemudian tapi baru di sunya. Nah, kemudian eh, pasien tersebut itu sudah mau pulang posisinya Mbak Reni. Nah, kemudian lihat temennya, nah kebetulan ada teman satu pengajiannya itu, kok itu diterapinya di kaki. Nah, saya mau yang di kaki gitu. Nah, kemudian akhirnya saya mau juga dok yang di kaki. Ya udah saya terapi yang di joknya untuk mengurangi nyeri yang skiatikanya itu. Dia jadi nyeri di daerah bokong kanan lalu menjalar ke kaki kanan. Itu sudah berlangsung 6 bulan. Nah, kemarin saya tanyakan nyerinya itu sekitar di 8 sampai 10 sebelum dilakukan terapi. Nah, kemudian kita lakukan basic system dan terapi warna di beberapa titik itu ya cukup berkurang. Tapi memang kalau skiatika itu memang harus karena nyeri kronis ya, mungkin apa harus diulang ya Prof ya. Nanti mungkin ada terapi ya. Itu kemarin eh, belum ada follow up gitu. Jadi memang sudah agak berkurang. Waktu kita jog itu eh, rasanya si pasien itu terasa panas dan nyerinya tuh nyeri banget. Padahal saya menekan propnya itu sebenarnya nggak nggak yang neken banget, tapi hanya disentuh aja itu udah langsung nyerit-nyerit pasiennya gitu. Jadi agak berarti kesakitan ya, agak agak takut juga sebenarnya gitu, takut kenapa-napa gitu, Prof. Soalnya saya pernah dapat pasien itu nyerinya nyeri heboh gitu, tiba-tiba mau pingsan dong, Prof. Jadi saya agak-agak bagaimana begitu, agak-agak pede sebenarnya. Tapi kurang itu kata Prof tadi kemarin bilang dikurangi, dikurangi ya. Padahal itu sebenarnya lebih kesentuh ya, lebih disentuh aja itu udah swakit banget pasiennya. Kemudian kemarin saya terapi warna dan eh eh, eh, enggak pertama tuh oh ya terapi warna maaf bukan terapi warna di ini Prof di biji ditempel biji aja terus pasien tersebut bilang ya ini panas dan nyeri banget ya kemudian saya edukasi ulang ya memang ini apa namanya butuh terapi lanjutan seperti itu tapi kalau ibu mau coba di rumah ya nanti titiknya di sini aja Bu terus nanti bisa beli chia seed atau eh, ya paling paling ini sih chia seed saya bilang gitu nanti ditempel di titik yang ini saya seperti itu sih Prof kemarin memberikan edukasinya begitu Prof. Ya, ya terima kasih. Ya memang siatika itu sebenarnya itu diulang bisa baru kalau misalnya diulang 4 hari sama sekali tidak ada perbaikan. Mungkin kita memang harus lebih advance. Karena itu sebenarnya syarat ya. Nah, siatika itu ada jalurnya itu sebenarnya. Tapi ya bukan pakai basic. Ya. Terima kasih dok. Pakai terorisme bisa itu. Oke. Terima kasih, Dokter. Dokter Pratiwi, terima kasih. Sami-sami kasih Prof. Oke, sama-sama. Oke, monggo selanjutnya ini dari Bu Marni. Oh ya, Bu Marni. Enggak, Bu Ya, Marni. Bu Marni, bisa cerita Bu kemarin dari hasil praktik lapangannya, monggo. Ya, Assalamualaikum Prof dan Mbak Reni dan semuanya. Kebetulan saya itu kemarin kok ya prakteknya pas hujan jadi nggak ada pasien cuma satu saya dapatnya satu itu aja kan kemarin itu bilangnya tuh saya batuk sudah 6 bulan udah dicoba kemana-mana udah di fisioterapi udah di akupuntur nggak sembuh-sembuh begitu lah kemarin kan langsung tak carilah di titik paru-paru lah baru di awal itu udah langsung kesakitan sekali itu Prof lah terus akhirnya kalau pesakit gini kan kalau tak kasih paru-paru tak kasih warna itu biru kan nanti kan lebih tak kurangi lah pakai warna
ininya turunnya pakai warna oranye apa ya itu buat. Terus jenengan datang itu loh kok terus bilangnya kalau ini Bu Marni kenapa kok di ini kayak gitu Wong ini bilangnya kan malah langsung bilang bronkitis begitu ya jadinya keluhannya tuh beda ya jadi saya belum sampai ini udah kesakitan tak tandai aja dulu kayak gitu terus akhirnya jenengan lanjut itu terus tak tanya bagaimana saat dikasih dengan apa magnet itu ini baru baru berkurang sedikit gitu katanya terus kan udah lebih waktunya ya udah tak lepas magnetnya akhirnya udah lama itu terus diganti pakai biji itu tadi terus malah orangnya keburu pulang jadi saya udah nggak dapat pasien lagi lah ini malah saya tuh tadi di rumah itu saya di rumah sendiri praktek sendiri gitu di tempat pasien kayak itu ada keluhan di ini kaki nyeri sekali gitu terus tak carilah kaki yang di ini kesakitan sekali yang kaki jari kanan keluhannya kanan itu kesakitan sekali lah tak tekan-tekan lah di situ kan saya lupa nggak bawa alat-alat ini sujok tak tekan-tekan aja pakai jari gitu itu malah kan begitu kesakitan tapi terus akhirnya merasa enteng lah itulah itu saya cari pasien sendiri dengan pasien saya begitu itu pengalaman saya matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak apa-apa Bu Mani, itu Waalaikumsalam. memang kemarin itu pas hujan ya, jadi beda sih kalau hujan yang rawuh sedikit. Nggak apa-apa ya Bu, jalan terus saja Bu, kalau ada pasien praktekkan lagi Iya. biar malah nggak lupa ya Bu ya, itu ilmunya. Iya, iya selalu ingin saya pakai biar Berarti Bu, nanti kalau, oh iya ini kan Bapak Ibu kan alatnya kita tarik semua ya. Karena Iya. memang itu untuk digunakan untuk pengumpulan data. Misalnya, ini sekalian saya umumkan ya Mbak Reni ya. Misalnya nanti pada saat pengumpulan data Bapak Ibu tidak bisa melakukan karena memang kan kesibukan dan seterusnya. Nanti kalau misalnya menginginkan membeli alat minimal itu ya perutnya lah ya. Kalau magnet kita masih pertimbangkan untuk bisa dibeli ya. Nah magnet itu kan nggak selalu ready stock ya. Menggantinya itu nanti agak sulit kalau pas nggak ada. Jadi mungkin nanti bisa pesen ke Mbak Reni pas ujian ya Mbak Reni ya. Kalau ada Nggih. yang mau beli prop biar disiapkan pada saat ujian. Ujian sambil membeli propnya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkan data itu ya nanti propnya akan diberikan setelah selesai tugas mengumpulkan data. Propnya kan nggak mahal ya Mbak Reni, paling 35 ya Mbak Reni. Oh, nggak salah. Nggih, sekitar Bahkan itu Pak 35. Nggih. ya mau beli sendiri di Shopee ya boleh, mau itu ya ada. Monggo saja Bapak Ibu. Mau beli biji kita ada stoknya juga. Monggo lah, nanti pesennya apa ya ke Mbak Reni. Kalau memang ini siapa lagi ya? Nggih. Baik, sebelumnya terima kasih nggih Bu Marni. Ini ada Mbak Putri. Monggo Bu Putri. Monggo Mbak Putri. Mbak Rahma Putri nih. Puskesmas Gandumanan ya nggak salah nggih. Iya. Atau Bu Hairani, monggo. Maaf, masih di Oh, Mbak jalan Putri nih kok, sudah. Mbak. Maaf baru di jalan, jadi Oh, oke. berisik ya. Iya, maaf, mohon Siap-siap. maaf. Nggih, nggak apa-apa, Bu. Dokter, Nanti saja. Dokter Herani mungkin. Nggih. Dokter Bu Herani Hai- barangkali. Monggo Dokter Herani barangkali. Monggo, Dok. Nggih, Prof. Nah, Mbak Reni, matur iya, nuwun. iya, Terima iya, Dok. kasih. Nggih, selamat malam, Prof, Mbak Reni, dan teman-teman semua. Jadi mungkin ini saya mau testimoni aja untuk pelatihan yang kemarin. Saya dapat jadwal di Jogokarian di hari Rabu, nggih. Kemarin sebenarnya dapatnya ada 2 pasien, yang satu keluhannya neuropati, tapi yang satu sebenarnya dia tidak ada keluhan, tapi punya riwayat dari orang tuanya yang jantung bawaan. Nah, ini mungkin yang neuropati, mungkin akan saya testimoni. Jadi kemarin pasiennya sekitar usia 40 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, keluhannya itu di kedua tangan kanan kiri sering merasakan kebas. Kemudian keluhan lainnya lebih ke kemang-kemang di bagian
tangan kanannya. Nah, kemarin saat di tempat pelatihan kita sudah lakukan korespondensi basic yang SU. Jadi kemarin itu dilakukan ketemu titiknya di bagian tangan kanan dan kirinya, kemudian memang terasa nyeri di bagian titik yang untuk telapak tangan kanan dan kiri. Jadi pada saat ketemu titik, kemudian kita lakukan pijatan beberapa menit gitu. Nah, ibunya ini kan memang hilang timbul ya Prof. Jadinya neuropatinya bukan yang terus-menerus. Jadi hilang timbul kadang muncul tiba-tiba, kadang lagi naik motor. Tapi memang frekuensinya itu setiap hari itu sering. Nah, jadi kemarin memang pas saat pelatihan itu, ya sempat dia merasakan memang agak kebas. Kemudian setelah dilakukan pijatan beberapa menit itu, ya menghilang. Tapi memang karena dia hilang timbul kan memang kita belum bisa memastikan dia hilang total. Jadi memang kemarin kemudian setelah dilakukan pijatan, kita tempelkan biji dan kita memang sarankan ke ibunya untuk sering-sering dilakukan pijatan sendiri dulu atau nanti penempelan biji saat di rumah gitu. Kalau untuk yang pasien di Jogokarian, mungkin boleh testimoni yang terkait putra saya kemarin ya Prof, yang kemarin luka bakar itu nggih. Jadi kemarin itu kan memang sempat putra saya itu luka bakar grade 3, jadi di bagian area dada, perut, dan paha kiri. Nah, kemarin itu memang dia setiap lebih kalau kita habis bersihkan luka kan memang kemudian terasanya lebih ke perih, nyeri, dan panas ya Prof. Jadi kemarin ya kalau secara proses penyembuhan luka itu sebenarnya di minggu kedua itu harusnya memang masih nyeri, bahkan sampai sekarang ini kan sudah mulai mengering alhamdulillah. Terus kan kulitnya sudah mulai mengelupas ya, jadi kulit-kulit muda yang sudah memerah itu loh Prof. Nah, itu kan sebenarnya mungkin rasanya kan lebih masih selkit-selkit ya harusnya. Nah, dari awal kemarin itu memang sudah saya coba untuk rutin pijatan, sama saya tempelkan biji di area SU. Kadang-kadang juga saya lebih seringnya di SU ya, karena ternyata memang nyerinya itu kan memang kalau ya ini kan anaknya 12 tahun ya Prof, anak saya. Kok saya bilang nyeri banget, nyerinya skala berapa, dia selalu nyebutnya ya skalanya 10, memang dia kesakitan sampai ya maksudnya nangis gitu. Nah, terus kalau kita lakukan pijatan ya alhamdulillah ya tadi ya dengan keyakinan, karena memang di bagian yang dilakukan pijatan itu dia memang merasakan sakit. Nah, pada saat kita rutin, ya saya tetap sehari bisa berkali-kali, pokoknya kalau pas di rumah, kalau dia pas sakit, saya terapi pijat-pijat seperti itu. Ya alhamdulillahnya memang kalau saya tuh dia berkurangnya memang enggak yang langsung berkurang Prof, tapi maksudnya dari waktu yang harusnya mungkin saat ini dia masih kerasa, alhamdulillahnya tuh sejak minggu lalu, jadi udah seminggu ini dia memang enggak ngerasain nyeri sama sekali, alhamdulillah. Jadi yang awalnya waktu dia kesakitan sampai skalanya 10 itu saya kayak hopeless. Obat nyeri udah minum, obat sampai udah dikasih penenang biar dia nggak kesakitan banget kayak gitu. Tapi memang dia tetap nyeri lagi setiap habis rawat luka. Tapi alhamdulillahnya ya dikombinasi dengan pijatan kemarin memang alhamdulillah seminggu ini tuh sudah, kalau ditanya masih sakit Kak, udah enggak. Masih sakit enggak, celkit-celkit Kak, enggak. Jadinya ya dari saya sendiri itu Masya Allah itu alhamdulillah, entah lewatnya apa, percaya nggak percaya tadi, ya memang ya membantu gitu loh Prof. Jadinya mudah-mudahan memang ya dari kombinasi terapi itu dan terapi pemijatan ini juga
memang pengaruhnya kalau dari saya secara medis harusnya dia masih ngerasain nyeri, ternyata dia hanya ngerasain nyeri itu di 2 minggu pertama. Jadi ini kan masuk ke ketiga minggu ya, tapi dari udah seminggu ini alhamdulillah udah benar-benar nggak kesakitan lagi. Ngaten Prof mungkin Ya, uh, alhamdulillah. testimoninya dari waktu PKL sama yang di rumah. Ya, terima kasih dok. Jadi kita tuh kalau anak sakit ya teriris-iris hati lah. Ya, kalau bisa dia nggak sakit itu udah lega sekali. Nah, terus dok. Ya udah sujud syukur banget kemarin akhirnya kok tiba-tiba dari yang hari Jumat yang bukan Jumat kemarin Prof, Jumat yang minggu lalu dia masih nangis-nangis itu Sabtunya itu udah maksudnya tiba-tiba hilang sendiri gitu loh Prof. Jadinya loh padahal itu luka masih ada dan masih dibersihkan gitu. Tapi kata dia udah nggak sakit padahal hari Jumat itu masih yang sakit banget sampai yang nangis sampai yang istighfar terus anaknya. Tapi Sabtu yang lalu itu udah alhamdulillah kok kata dia kok enggak ya mah udah hilang pokoknya. Terus hari berikutnya tuh ya makin kesini alhamdulillah makin udah sehat Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ikut seneng ya dok ya, ikut lega lah, ikut lega ya kalau udah bilang sakit. Kata dok, ya. Matur nuwun Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Dokter Hairani. Nggih. Semoga lekas sembuh untuk Ananda, sehat tanpa ada kekambuhan setelahnya. Amin. Oke. Ya, Mbak Reni ini ya, masih ada ya yang Mbak Aisyah, kemudian Mbak Weni, Bu Weni nih Mbak Prof. Weni, terus siapa lagi yang belum ya? Mbak Fitna Mbak izin Fitna. sedang 4 rapat lagi. dengan, nggih, sedang Hmm. rapat nih dengan Bu Uki. Jadi nyambi Prof. Ya, yang mana dulu monggo siapa yang Bu sudah Weni, monggo Bu Weni. Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah atau Bu Weni monggo. Boleh? Nah, monggo Mbak Aisyah. Oh ya, ini tadi saya praktek dapat 5 pasien. Nah, itu rata-rata sakitnya itu sakit di lutut sakit nyeri di lutut, nyeri di pinggang. Tapi paling banyak dari 5 itu 4 mengeluhkan lututnya sakit. Pertamanya kalau setiap saya praktek itu pertama saya coba pakai basic dulu, saya cari semuanya. Terus kalau nggak ketemu saya pakai insek, biasanya ketemu. Terus habis pakai insek, kalau nggak ketemu baru pakai yang mini. Dari saya nyobain itu, lutut itu kenanya pas nyobain tadi pakai cara ini yang tri origin yang dimuter di pergelangan ruas di ruas jari itu lebih banyak ketemunya kalau pas yang buat lutut-lutut itu. Kemudian kalau yang untuk yang lainnya biasanya ketemu juga tapi lebih seringnya itu di mini. Jadi pada sakitnya itu kalau kebetulan yang saya temuin tadi itu di ujung-ujung jari kaki malahan. Awalnya nyoba di tangan juga, cuma nggak terlalu apa ya ada yang sakit tapi nggak banyak. Tapi begitu di kaki, ujung-ujung kaki gitu atau ruas-ruas yang bagian kaki kayak padahal cuma kayak tadi siapa yang menyampaikannya cuma kayak disentuh sedikit aja kita kayak tidak menekan itu udah kayak jerit-jerit gitu. Padahal aku perasaan aku kayak belum ngapa-ngapain kayak gitu. Dan pasiennya udah heboh gitu, pas ditekan dikit gitu. Jadi kayak dilihat aja ya. jadi kayak placebo malahan padahal belum dia apa-apain. Nah, itu di situ saya kasih warna dulu karena kebetulan tadi itu rata-rata di persendian jadi pakainya biru terus ditempel biji itu, tapi saya nempel bijinya cuma yang paling kayak pasiennya merasa kayak sakit banget gitu. Kalau sakit tapi kayak iya sakit gitu tapi masih enggak yang terlalu heboh, cuma saya warnain aja. Tadi cuma nemu satu yang kendalanya itu di organ jantung sering berdebar-debar. Terus tadi ketemu titik sakitnya itu di insek bagian yang ruas tengah-tengah itu. Terus saya kasih warna tadi pas titik sakitnya saya kasih warna coklat gitu. Tapi dari respon semuanya itu sih bilangnya ya kerasa lebih enakan Mbak, cuma belum signifikan banget karena setelah saya tanya sakitnya itu kayak udah 4 tahun,
udah dari pandemi, udah 2 tahun belakang. Jadi memang lama-lama gitu, bukan yang saat ini lagi tiba-tiba sakit kayak gitu. Jadi tadi akhirnya saya sarankan kalau ini difoto aja Bu, atau kalau enggak ini kan kelihatan nih yang sakitnya tadi keinget pasti karena panas banget, bilang kayak ya Allah Mbak panas banget lah, itu diinget-inget aja Bu, itu nanti di rumah bisa ditempel biji, atau kalau enggak pakai spidol biru diwarnain aja gitu, misal lagi pas sakit gitu sambil dipencet-pencet mana yang sakit diwarnain kayak gitu sih tadi kalau dari saya. Terima kasih Mbak Isa. Mbak Isa berarti sudah sampai insect system ya? Ya tadi Sampai ketemunya malah seringnya di situ Bu, di Oke. insek sama di mini. Oh, malah sampai mini. Mbak Di Isa mini, sampai mini. iya di mini tuh malah justru banyak banget. Malah jadi saya tuh di ujung-ujungnya sampai rapet itu rasa-rasanya itu di ujung-ujungnya itu. Karena kalau di yang basic itu kayak kebetulan tadi yang organ cuma satu jantung aja, lainnya itu merasanya itu kayak gimana ya? Di bagian basic yang telapak kaki ataupun tangan itu biasa aja itu Mbak kayak gitu. Ya, ya. Ya, memang kalau ya secara penjelasan guru saya waktu itu juga memang mini sistem itu tajam sekali. Saya sendiri kalau misalnya nggak enak badan dan segala macamnya itu daripada saya nyari titik sakit ya wes tak tempel aja semua mini sistem ini tempel aja kena semua itu semua organ kena otaknya kena apa segala macam itu malah orang malas ngecek sakit aja itu sebenarnya tapi enggak apa-apa, tempel biji set udah selesai ya. Makasih Mbak Aisyah. Ya, ini masih 3 lagi Mbak Reni, kita Iya, selesaikan enggak apa-apa 3 lagi. Mbak iya. Rahma Putri, Mbak Weni sama Mbak Fitna terakhir enggak apa-apa Mbak Fitna. Monggo. Oke. Mbak Isya terima kasih ya. Monggo dari Sama-sama. Nggih. Dari Bu Weni. Kalau Bu Rahma baru di jalan tadi, Prof. Bu Weni bisa Ya, bergabung, Bu Bu Weni? Weni Atau Mbak Fitna? udah bisa belum Mbak Fitna? Tadi Ya, ya. Nah, Prof. Monggo Mbak silakan, Fitna. Prof. Mbak Reni. Nggih, Maaf, monggo Mbak Fitna. soalnya nyambi. Iya, dari saya tadi itu karena masih latihan ya, jadi mohon maaf tadi kayak 4 apa ya pasiennya gitu. Dan tadi juga em, mungkin, oh sebentar. Nah, tadi itu mungkin kalau dari Pak Seno itu kan dari awal pasiennya itu sudah bilang banyak banyak penyakitnya gitu ya. Nah, kalau yang saya temukan tadi itu malah justru waktu pertama kali saya pasiennya datang itu awalnya bilangnya cuman kakinya kayak gitu. Nah, terus setelah saya dapat ini disu ya, saya dari tadi pakai su sebelum kecuk. Jadi disu udah dapat. Nah, terus beliau malah bilang, aduh Mbak pusing kayak gitu. Jadinya naik ke atas. Terus itu, Mbak kayaknya sini saya. Jadi jadi kayak ibunya saya udah mau udah ya Bu gitu. Nanti ada lagi Mbak kayaknya tangan saya gini-gini terus jadi saya suruh lagi kayak gitu. Tapi memang menemukan sih titiknya. Jadi memang mungkin sakit tapi yang ibunya mungkin baru kepikiran setelah saya terapi gitu ya mungkin kayak keluhan-keluhannya gitu dan terus tadi juga mungkin yang yang jadi saya latihan itu jadi eh, saya coba cari ini ya tadi itu bagian ibunya ada nyeri dada gitu jadi saya cari di bagian dada yang di telapak tangan. Nah, karena susah nggak ketemu, jadi saya pakai insect system. Jadi pakai yang ketemu waktu itu. Nah, terus akhirnya ada Prof Intan dan saya diajari ternyata saya di bagian telapak tangan tuh bukan nggak ada, tapi karena saya kurang dalam, kurang apa ya, Penekanannya ya. kurang iya tenaganya kurang gitu loh. Nah, soalnya kan kalau mungkin dari setiap pasien itu beda-beda ya tingkat ketebalan lemaknya. Nah, ini yang jadi saya perhatian juga, oh ternyata setiap pasien itu juga kekuatannya yang kita gunakan itu berbeda-beda gitu untuk menekan. Dan ternyata ketemu juga akhirnya di dada itu tadi. Dan alhamdulillah juga nyarinya tadi
setelah saya selesai, jadi sempat di ini juga ya Prof yang tangannya itu mudra atau apa ya Prof yang Oh ya itu nempel itu. mudra itu. Ya ya ingat saya Oh itu mudra itu. mudra ya. Ya, ya itu perlu Ya tambahan pasiennya. betul. Alhamdulillahnya tadi sambil di mudra kan sambil saya cari titik yang lainnya. Terus pas selesai mudranya juga ternyata sudah tadi itu sempat mudranya itu kerasa kayak ke apa ya cengkring-cengkring kayak gitu. Nah, cuman pas sudah selesai saya terapi cari yang lainnya udah selesai. Nah, mudranya juga ternyata sudah hilang gitu, kayak cengkring-cengkringnya. Hmm. Terus jadinya Anu, setelah itu reaksi. juga nyeri dadanya ibunya tadi sudah sangat berkurang sih sebelumnya kayak untuk tarik nafas aja itu sakit sampai ke punggung gitu. Nah, cuman selesai dari terapi tadi sudah bisa untuk tarik nafas panjang juga Oh gitu. iya. Yang sesek di tengah tadi ya Mbak ya, tengahnya. Iya, betul. Itu Baik, baik. alhamdulillah. Terus sama yang itu tadi Prof yang jenengan yang duduk lama banget itu Prof, yang 1 jam. Itu saya agak susah itu nyari ibunya kayak apa ya? Iya, iya, oke. Oke. Jadi Iya. tadi eh Mbak Fisna itu memang pasiennya sebenarnya pada saat itu ada kondisi yang agak emergensi kalau menurut saya dia karena kan napas aja susah ya, sakit lah maksudnya itu ya. Jadi tadi saya bantu ya. Bapak Ibu mungkin akan ketemu yang model seperti ini. Jadi kalau Pak Seno kan tadi langsung banyak gitu ya. Tapi ada pasien yang sebenarnya dia itu sakit area tidak nyamannya itu banyak, tetapi karena biasanya kan ada yang lebih nyeri, agak kurang nyeri dan seterusnya. Itu ketika yang paling nyeri itu diselesaikan, maka dia akan mengeluh yang tadinya kalah pamor nyerinya, ya itu jadi ingat. Nanti itu diselesaikan, kalah pamor lagi, ada yang kalah pamor, ingat lagi. Makanya tadi di sini, habis itu di sini, itu biasa loh pasien itu ya. Jadi nggak usah kaget ya. Kemudian mungkin satu yang barangkali perlu saya sampaikan karena ini penting untuk pengetahuan kita sebagai terapis ya. Respon pasien itu Bapak Ibu tidak usah kaget. Kalau pasien ketika diterapi tadi mungkin kalau yang nyut-nyut, nyeri, tambah nyeri, panas itu mungkin sudah pada ketemu semua. Tapi ada juga yang sendawa, sendawa, ada yang kentut, ada yang keringetan. Itu Bapak Ibu nggak usah eh, kaget atau pasien tuh kadang-kadang jadi takut. Loh, kok sekarang saya kok jadi sendawa terus misalnya kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang sebagai terapis kita perlu menyampaikan bahwa itu adalah proses bagian dari proses terapi. Biar pasiennya tidak panik. Karena kadang-kadang pasiennya jadi kok kayak gini gitu ya. Kecuali memang reaksi terapinya itu terlalu menyakitkan dan dia tidak tahan, itu memang harus dihentikan. Berhenti dulu, mijatnya misalnya karena nggak tahan. Kalau biasanya kita kurangi aja ya biasanya. Kalau mudra misalnya dengan mudra itu terus sakitnya keterlaluan ya sampai dia tidak tahan ya dilepas mudranya. Tapi itu berarti harus diulang sampai tahan. Tahan 3 detik lepas. Nggak apa-apa, tapi itu harus terus. Itu contoh saja. Ya. Biasanya orang karena sakit banget terus saya nggak mau gitu lagi. Nah, padahal itu prosesnya itu nanti nggak jalan. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, ini masih ada yang belum cerita Bu Weni sama Bu Rahma. Nah, iya. Kira-kira sudah bisa Ya, sebenarnya bisa makasih Mbak Fisna. Bu Weni, Ya, terima kasih Prof dan Mbak Teni. monggo Mbak. ye. Dari Bu Weni, monggo Bu Weni. Sebenarnya belum on ini. Oke, berarti saya Iya. tandain dulu ya. Ini karena tetap perlu Oke, cerita. oke. Mbak Ada Ibu. dua weh Prof, Bu Weni dan Bu Rahma. Oke, oke. Saya mungkin sedikit menyampaikan ini sebenarnya materinya tidak tidak asik ya, boring banget ya, tapi tetap perlu menyampaikan karena ini adalah salah satu bekal untuk ujian. Jadi ya tetap harus saya sampaikan. Oke, ini nanti PDF-nya insya Allah akan saya kirimkan ya. Jadi ini hanya contoh-contoh ketika apa namanya ada ujian kompetensi besok itu nanti misalnya kalau ada soal seperti ini misalnya kan Bapak Ibu mestinya sudah tahu tentang titik energi ini ada di insect system.
Jadi mohon yang betul-betul belum melihat videonya, belum mengerjakan tugas, tolong dilihat karena ini saya menjelaskan ini kalau Bapak Ibu sudah lihat bagian itu, insya Allah tidak bingung. Jadi nanti kalau ditanya misalnya, kapan sih kita menggunakan titik energi untuk terapi, itu adalah untuk orang yang lemah dan membutuhkan energi. Umumnya begitu. Tapi boleh nggak untuk yang hiperaktif? Boleh, karena namanya zat titik energi itu bisa disedasi atau bisa ditonifikasi. Bagaimana caranya? Nah, ada di videonya ya. Karena ini mau tunjukkan secara umum saja. Kemudian masih di boosting energi lagi. Kalau kita ingin orang punya energi lebih, maka dikasih warna merah. Kalau dia terlalu kebanyakan energi, kebalikannya, ya, itu dilemahkan dengan biru seperti itu. Lalu kalau ada anak hiperaktif, jadi ini bisa warna biru untuk seluruh ujung jari ibu jari di ujungnya, karena ini ke otak ya. Anak hiperaktif itu sesuatu yang hiperaktif, yang tinggi, yang panas, yang itu berarti harus disedasi, intinya gitu ya. Jadi bisa. Kalau ada pertanyaan itu jawabannya Bapak Ibu punya. Karena pertanyaannya itu bisa beda ya, karena kasus itu kan macam-macamnya. Kemudian kalau ada batuk kering, ini bisa dengan warna sedasi paru. Ya, meskipun kalau kita mau lebih dalam lagi, bisa berbeda warnanya, tapi ini secara basic saja dulu. Ya, karena batuk itu kan ada dahak itu kan kalau dalam eh, apa namanya ilmu energi itu kan humidity ya. Jadi warnanya mungkin belum tentu sedasi paru merah belum tentu, tapi ini secara umum saja ya. Kemudian kalau ada penurunan berat badan, nah ini terkait dengan tiroid. Tiroid ada di sini ya, tiroid itu. Jadi sedasi di seluruh koresponden leher, itu salah satu terapinya. Kemudian kalau ada nyeri dan sesak dada warna merah pada paru-paru, nah itu bisa. Kemudian ini udah anu lah nggak usah saya jelaskan karena Bapak Ibu kan sudah ngurusin dengkul terus ya. Hari ini Senin, Rebu, biasanya itu. Ya, kemudian kesuburan ini malah sudah dicoba ya uterus dan ovarium. Ya, nah ini nih yang nanti kalau keluar ujian tetap harus saya jawab ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan tiga hal ini, prinsip pengelola tempat pelayanan, prinsip menjaga keamanan, prinsip interaksi ya. Meskipun ini eh, memang disetting ujiannya, uji kom ini untuk bisa terapisnya mengelola tiga hal ini, ya, seperti itu, ya. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan misalnya, apa yang Anda lakukan saat ini tempat praktek ya, konstruksi bed kursi pasien sudah goyang dan rapuh, ini mah agak lucu pertanyaan, tidak ada hubungannya sama lucu ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan ya harus dijawab ya. Bisa mengganti bed kursi yang dengan yang lebih bagus, bisa mengecek bed dan kursi pasien sebelum digunakan. Kemudian bagaimana mengelola tempat pelayanan? Pertanyaannya kalau menjaga standar hygiene sanitasi ya, perawatan pada perawatan dan perlengkapan kerja itu misalnya menyediakan cairan alkohol. Ini kan Bapak Ibu sudah punya ya untuk sabun cuci ya, handuk kering, membersihkan alat dan tempat menyimpan alat secara reguler. Nah, itu makanya saya bilang itu tidak menarik terapi apanya topiknya ya, tapi tetap harus bisa dijawab. Kalau ada pertanyaan, bagaimana penataan peralatan dan perlengkapan kerja? Nah, jadi semua alat diletakkan di tempat terpisah, tidak dicampur aduk. Kemudian biji juga tempat kering yang tertutup, ya, dan juga tentunya biji itu nggak dicampur-campur ya. Jadi mungkin ada biji apa namanya biji sendiri untuk kacang hijau dan seterusnya. Kemudian kalau keamanan, kalau ada kebakaran bagaimana? Menggunakan APAR yang telah tersedia, menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, memastikan orang-orang menjauhi sumber api dan menutup melokalisir sumber api dengan bahan basah atau tercelup air. Kemudian bagaimana berinteraksi dan memberikan pelayanan pada pasien atau pelanggan. Ya, kalau di apa namanya praktek-praktek
praktek perawatan rumah sehat itu kan istilahnya itu kan pelanggan ya. Bagaimana prosedur penyambutan pelanggan, memberikan salam, menanyakan identitas, menanyakan keluhan, dan menawarkan alternatif dan menjelaskan terapi yang diperlukan. Kemudian kalau misalnya pelanggannya memaksa nih, ya, minta menu perawatannya ya di luar menu perawatan yang tersedia ya disampaikan bahwa terapi itu sesuai kebutuhan ya untuk mencapai hasil maksimal. Juga kalau misalnya lebih advance, perlu lebih advance terapi ya Bapak Ibu merujuk ke terapis yang memang levelnya lebih tinggi ya. Jadi memang sejak itu kan levelnya banyak. Kita harus tahu batas juga. Tahu batas itu ya, ya saya tuh belajarnya baru segini. Kalau mau improvisasi itu juga ada improvisasi yang terbatas. Mungkin saya ini harus cerita ya. Jadi ada orang yang waktu itu memang kita emergency mengajari triorigin untuk yang agak advance, tapi itu juga dalam bentuk yang applicable ya kepada waktu itu COVID ya, karena COVID itu kan kita bisa menolong orang dari jarak jauh dengan memberikan petunjuk tekan ini, tekan itu dan seterusnya. Nah waktu itu ada seorang ahli akupuntur yang ikut ya, yang kita waktu itu saya waktu itu sangat tidak istilahnya upset ya dengan yang dia lakukan ya. Karena dia sebagai ahli akupuntur menggunakan jarum akupuntur di titik triorigin. Nah itu. Waktu itu saya terus terang marah sekali ya. Karena nggak boleh kayak gitu tuh ya. Apalagi kalau udah sampai jarum itu harus level tinggi. Dan jarumnya pun pakai jarum akupuntur. Harusnya kan jarum kecil. Kalaupun itu ada tekniknya. Arah tusukannya. Tidak bisa asal gitu ya. Nah, itu yang itu namanya beyond kewenangannya ya, di luar kewenangannya itu yang saya sangat menyayangkannya. Jadi kita memang ya harus tahu, saya sendiri kalau menerapi pasien, saya punya banyak metode, punya banyak cara, punya banyak jalur. Tapi kalau emang sudah mentok, saya akan bilang, saya tidak tahu lagi jalur apa yang bisa saya gunakan. Silakan cari terapis lain kalau misalnya memang dirasa saya tidak mampu lagi. Mungkin ada ilmu yang saya belum tahu juga, karena kita tidak tahu ya. Seperti itu. Jadi kita perlu tahu batas juga ya. Perlu hati-hati karena kita sekali lagi sejak itu mudah, murah dan efeknya cepat. Nah, tapi kita bertanggung jawab memastikan amannya ya. Dan kalau misalnya ada masalah ketika ada pelanggan yang komplain terhadap pelayanan proses pekerjaan yang diberikan teman sejawat ya, ini dia itu pokoknya gosip lah berarti ya. Gosip terapis lain kepada kita. Misalnya kita menanyakan duduk permasalahan lebih jelas, kemudian melakukan kontak dengan sejawat yang diberikan komplain tadi untuk ya eh, apa ya klarifikasi, bertanya dan seterusnya ya. Istilahnya begini. Nanti kalau ada pertanyaan begini, jawabannya begini. Nah, biar lulus ya. Kemudian bagaimana menjelaskan program latihan di rumah? Sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah sudah banyak menjelaskan ya nanti kalau di rumah bagaimana kan sudah ya di prakteknya ya. Nah, ini bisa dijelaskan programnya apa saja, tempel biji, apa-apa pijat, alatnya apa ya. Dan kita bantu dia. Ibu punya apa di rumah? Alatnya, punya biji apa? Kita bantu di situ. Begitu Bapak Ibu, ini bukan materi yang menarik, tapi kalau tidak tahu jawabannya juga bisa tidak lulus itu maksudnya. Jadi insya Allah lah, gampang ini. Ya. Baik, ini saya tutup dulu. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk di modul itu, di modul itu ada eh, bagian latihan ujian yang Mbak Rini ya, Oke, yang betul, modul Prof. kotak itu. Saya minta tolong Bapak Ibu mengisi itu semampunya sebisanya. Ya, diisi mau sambil buka materi yang ini tadi yang akan saya berikan juga silakan. Pokoknya itu harus diisi. Eh, minta tolong nanti kita kayaknya mau tidak mau harus ketemu lagi Bapak Ibu. Bagi yang sudah mengisi perlu mengirim itu di foto ya, kemudian dikirimkan ke Mbak Reni. Nanti kita perlu ketemu untuk saya berikan kunci jawabannya. Kunci jawabannya hanya diberikan bagi yang mengerjakan. Kalau nggak ngerjakan nggak dikasih lah. Kerjakan sak ngawur-ngawurnya tidak apa-apa. Maksudnya semampunya, bukan ngawur ya, tapi semampunya. Semampunya. Gitu ya. Jadi sekali lagi
ini termasuk yang e-check system ya Mbak Reni. Nanti Mbak Reni mungkin bisa share di grup tugas-tugasnya siapa yang belum. Berjuang ya Bapak Ibu untuk mengerjakan semampunya. Jadi maksudnya gini, eh, salah satu syarat ujian adalah mengerjakan tugas. Kalau untuk insek sistem ini sistem mungkin masih ada kelirunya. Kalau fatal, kita kan akan koreksi. Kita akan sampaikan sebelum ujian, insya Allah. Ya, jadi eh, itu sangat perlu untuk kita melaporkan pada saat itu ke asesor ini sudah selesai dan sudah siap untuk ikut ujian. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, saya memahami Bapak Ibu sibuk, tapi saya yakin lah bisa lah. Eman-eman ini karena sudah sampai tahap ini tinggal ujian. Nanti kalau sudah bisa menjawab yang soal-soal ujian itu insya Allah pasti lulus. Biasanya kami tidak ada yang nggak lulus ya Mbak Reni ya. Iya, insya Allah lulus semua ya, Prof. Insya Allah lulus semua. Oke, Iya. dari saya itu Mbak Reni, saya kembalikan waktu ke Mbak Reni ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Intan untuk materinya dan Bapak Ibu terima kasih tadi atas testimoni yang sudah disampaikan. Nah, ini di sini kami ingin ingatkan kembali terkait dari pertama tugas. Nah, untuk insek system di sini masih banyak yang belum mengumpulkan. Nanti mohon untuk bisa dikumpulkan, Jeh. Monggo bisa dicicil kan sudah lumayan lama nggih untuk waktu yang kita berikan gitu. Nah, nanti mohon bisa dikumpulkan bersama juga dengan yang latihan soal. Nah, untuk latihan soal ini kurang lebih nanti untuk ujian itu hampir ya mirip-mirip ya Prof, mirip sekali dengan yang sudah disampaikan Prof Intan yang ada di modul. Jadi monggo nanti bisa dikerjakan semampunya dan bisa dikirimkan ke saya. Dan nanti kita akan membahasnya di hari Rabu insya Allah ya Prof. Rabu malam nanti insya Allah kita akan adakan kelas tambahan. Yang pertama terkait dari review dari yang penugasan itu. Mungkin nanti bukan review nih, tapi nanti kita mungkin Prof Intan akan memberikan materi yang mana saja yang perlu ditekankan di sini apakah sudah sesuai atau belum dari Bapak Ibu yang dikirimkan gitu. Kemudian yang penting adalah ada kunci jawaban dari Prof Intan. Nah, ini penting sekali nih. Nah, kalau monggo bagi yang berminat dan saya rasa sih semuanya berminat, nggih. Nanti bisa dikirimkan nggih untuk yang pertama tugas insek system, yang kedua adalah tugas untuk latihan soalnya atau latihan ujiannya. Dan yang terakhir adalah catatan praktik lapangan yang ada di halaman modul terakhir. Nanti juga mohon bisa dikirimkan, bisa difotokan, dikirim chat personal kepada saya. Gitu, Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Baik, sepertinya sudah cukup. Sudah nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan melalui grup atau chat ke admin. Baik, itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga ilmu yang Bapak Ibu sudah lakukan di praktek lapangan nanti bisa terus diimplementasikan, bisa menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima Saya kasih, selamat selamat istirahat, ya. selamat malam. Matur Terima kasih, nuwun. Prof. Oke. Assalamualaikum.